Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan sedikit hasil diskusi kami tentang posisi BK dalam kurikulum 13. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Saya sendiri, Iqbal, yang kedua Olda, yang ketiga Alpi, dan yang keempat Angga. Baik, untuk materi yang pertama akan saya jelaskan tentang posisi BK dalam kurikulum 13 ini. Kurikulum 13 adalah seperangkat rencana pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar, serta cara untuk digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang tertentu. Kurikulum 13 ini berlaku pada tahun ajaran 2013 dan 14, yang merupakan pengembangan dari kurikulum sebelumnya yaitu KTSP 2006. Dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah, kurikulum 13 ini memiliki perbedaan yang khas dari kurikulum sebelumnya. Yang menjadi karakteristik kurikulum 13 ini dalam sudut pandang BK, salah satu ialah adanya pembagian 3 arah peminatan, yaitu peminatan kelompok mata pelajaran, yang kedua yaitu lintas minat, yang ketiga yaitu pendalaman minat. Untuk itulah perlu adanya pelayanan peminatan akademik yang diberikan oleh guru BK kepada siswa dalam memilih menentukan kelompok peminatan yang akan dijalaninya di sekolah. Karakteristik kurikulum 13 ialah dirancang untuk memberikan kesempatan kepada siswa belajar berdasarkan minat mereka sendiri. Masyarakat yang berprofesi bimbingan dan konseling di Indonesia perlu diketahui bahwa bimbingan dan konseling memiliki peran yang sangat penting dalam implementasi kurikulum 13, karena bimbingan dan konseling berperan dan berfungsi secara kolaboratif dalam hal-hal berikut. Yang pertama yaitu menguatkan pembelajaran yang mendidik, yang kedua memfasilitasi advokasi dan aksesibilitas, yang ketiga yaitu menyelenggarakan fungsi outreach. Untuk yang pertama, menguatkan pembelajaran yang mendidik yaitu untuk mewujudkan arahan dari pasal 1 ayat 1, pasal 2 ayat 2, pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2013 secara utuh. Kaidah-kaidah implementasi kurikulum 13 sebagaimana dijelaskan harus bermuara pada perwujudan suasana dan proses pembelajaran yang mendidik yang memfasilitasi perkembangan potensi serta mendidik. Suasana belajar dan proses pembelajaran yang dimaksud pada hakikatnya adalah proses mengadvokasi dan memfasilitasi perkembangan peserta didik yang diimplementasi yang dalam implementasinya memerlukan penerapan prinsip bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling harus meresap ke dalam kurikulum dan pembelajaran untuk mengembangkan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan potensi peserta didik. Untuk mewujudkan lingkungan belajar yang dimaksud, guru hendaknya yaitu yang pertama memahami kesiapan belajar peserta didik dan menerapkan prinsip bimbingan dan konseling dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu melakukan asesmen potensi peserta didik. Yang ketiga memerlukan diagnostik kesulitan perkembangan dan belajar peserta didik. Yang keempat yaitu mendorong terjadinya internalisasi nilai sebagai proses individu peserta didik. Perwujudan yang keempat, prinsip yang disebutkan dapat dikembangkan melalui kolaborasi pembelajaran dengan bimbingan dan konseling. Baik, untuk materi yang kedua tentang memfasilitasi advokasi dan aksesibilitas akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Olda. Kepada Olda, persilahkan.
Baiklah, peran dari implementasi kurikulum 2013 yang kedua yaitu memfasilitasi advokasi dan aksesibilitas. Kurikulum 2013 mengkehendaki adanya diverifikasi layanan, jelasnya layanan peminatan. Bimbingan dan konseling berperan melakukan advokasi, aksesibilitas, dan fasilitasi agar terjadi diferensiasi dan diverifikasi layanan pendidikan bagi pengembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir peserta didik. Untuk itu, kolaborasi guru bimbingan dan konseling atau konselor dengan guru mata pelajaran itu perlu dilaksanakan dalam bentuk yang pertama, memahami potensi dan pengembangan kesiapan belajar peserta didik. Yang kedua, merancang ragam program pembelajaran dan melayani kekhususan kebutuhan peserta didik. Dan yang ketiga, membimbing perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Baik, terima kasih kepada Olda. Selanjutnya, materi yang ketiga tentang menyelenggarakan fungsi outreach yang akan dijelaskan oleh Alfi. Kepada Alfi dipersilahkan. Baiklah, peran yang ketiga yaitu penyelenggaraan fungsi outreach. Model outreach dalam bimbingan konseling ini bertujuan untuk memfasilitasi konselor, guru reguler, guru pembimbing khusus, dan orang tua dalam upaya membantu dan meningkatkan kemampuan atau kemandirian peserta didik. Maka diperlukan kerangka konseptual yang melukiskan pijakan teori yang mendasarinya, sehingga diperlukan pengorganisasian dan sistem yang baik agar mampu memberikan layanan bimbingan dan konseling sebagaimana yang diharapkan dapat diaktualisasikan dengan baik. Dalam upaya membangun karakter sebagai suatu kebutuhan perkembangan, sesuai dengan arahan pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Kurikulum 2013 menekankan pembelajaran sebagai proses pemberdayaan dan pembudayaan. Untuk mendukung prinsip yang dimaksud, bimbingan dan konseling tidak cukup menyelenggarakan fungsi-fungsi intreach, tetapi juga melaksanakan fungsi outreach yang berorientasi pada penguatan daya dukung lingkungan perkembangan sebagai lingkungan belajar. Dalam konteks ini, kolaborasi guru dan bimbingan konseling atau konselor dengan guru mata pelajaran hendaknya terjadi dalam konteks kolaborasi yang lebih luas, antara lain yang pertama yaitu kolaborasi dengan orang tua atau keluarga, yang kedua kolaborasi dengan dunia kerja dan lembaga pendidikan, kemudian yang ketiga intervensi atau terhadap intuisi terkait lainnya dengan tujuan membantu perkembangan peserta didik. Baik, terima kasih kepada Alfi yang telah menyampaikan materi yang ketiga. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu paradigma baru bimbingan dan konseling yang akan dijelaskan oleh Rangga. Kepada Rangga dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu paradigma baru bimbingan dan konseling. Berdasarkan tuntutan kurikulum 2013 dan kesadaran penuh bahwa kiprah bimbingan dan konseling selama ini belum optimal, maka perlu dipikirkan orientasi baru atas peran dan fungsi bimbingan konseling dalam konteks kurikulum 2013. Proses membantu perkembangan peserta didik secara utuh dan optimal sesungguhnya merupakan tugas bersama yang harus dilaksanakan oleh guru mata pelajaran dan guru bimbingan dan konseling dan tenaga pendidik lainnya sebagai mitra kerja. Namun masing-masing pihak tetap memiliki wilayah tugas dan pelayanan spesifik dalam mendukung realisasi diri dan pencapaian perkembangan peserta didik secara optimal. Kemudian peminatan pada dasarnya merupakan visi yang harus diemban bersama oleh seluruh jajaran pendidik dan tenaga kependidikan di tiap satuan pendidikan. Proses penelusuran, penyemaian, dan pemeliharaan peminatan peserta didik menjadi tugas guru sebagai pendidik profesional sebagai termuat dalam pasal ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, yang menyatakan bahwa tugas utama guru adalah mendidik, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Itu mengkomunikasikan bahwa guru, termasuk guru BK, memiliki tanggung jawab dalam peminatan siswa secara terpadu
di dalam proses pembelajaran dan bimbingan. Kemudian kita masuk ke fungsi BK di sekolah. Bimbingan dan penyuluhan di sekolah ini membantu memenuhi fungsi sebagaimana mestinya. Karena BK di sekolah ini sudah menerapkan kelima fungsi BK, yaitu fungsi pemahaman adalah mencoba mendekati siswa dengan mengidentifikasi permasalahan pada siswa atau untuk membantu peserta didik dalam memahami diri dan lingkungan. Kemudian fungsi pencegahan adalah memberikan pengertian pada guru mata pelajaran untuk memahami siswa atau untuk membantu peserta didik mampu mencegah dan menghindari diri dari berbagai permasalahan yang dapat menghambat perkembangan dirinya. Kemudian fungsi pengentasan membantu peserta didik dalam memecahkan masalah yang dialami siswa. Kemudian fungsi pemeliharaan memberikan perhatian kepada siswa secara merata atau membantu peserta didik memelihara dan menumbuhkan kembangkan berbagai potensi dan kondisi yang dimiliki. Fungsi terakhir yaitu fungsi pengembangan. Fungsi pengembangan ini dengan menanamkan nilai-nilai yang baik kepada siswa dan mengapresiasikan siswa yang tidak melanggar aturan sekolah. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Rangga. Itulah sedikit dari hasil diskusi kami tentang posisi BK dalam kurikulum 13. Terlebih dan terkurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.